Nah, ketika masuk kuburan, ya lepas sandalnya. Karena Nabi SAW ketika melihat ada orang yang pakai sandal masuk kuburan, Nabi katakan apa? Ya sahibas sibtiyatain, alqi sibtiyataik. Wahai pemilik sandal, buang sandalmu. Tidak boleh kamu pakai sandal di kuburan. Paham ya? Jadi ketika masuk kuburan, area kuburan, maka apa namanya? Dilepaskan sandalnya. Taib. Perhatikan ikhwani fiddin, ya. Ini apa namanya? Kuburan, ya. Taib. Tentu perhatikan, tentunya menghadap kiblat ya kan? Ini kiblat ke sana kan? Nah, di sini sudah pas. Ini dikubur, apa namanya? Kuburan digali menghadap kiblat. Taib. Kemudian perhatikan, ini bagian apa? Ini bagian lahatnya. Nah, bagian lahat itu yang menjorok ke arah apa? Ke arah kiblat. Nah, ini lahatnya. Taib. Kalau syuk, boleh juga disyuk. Kalau syuk itu digali bagian tengah sini, ya kan? Digali bagian tengah sini. Nah, dimasukkan. Nah, seperti kemarin dari kita itu di bagian syuknya dia. Bagian syuk. Ketika misalnya tanahnya tidak memungkinkan untuk menggali lahat, ya kan? Tidak memungkinkan bagian lahat, maka digali saja bagian tengah. Bagian tengahnya nanti jenazah dimasukkan di sini, digali sini. Nah, ini namanya syuk, ya. Hanya utamanya kalau mampu pakai lahat, ya, maka jenazah orang-orang Islam itu bagian diletakkan di lahatnya di sini. Jadi yang menjorok ke belakang ini namanya lahat, nanti jenazah dimepetkan ke depan. Paham ya? Baik. Nah, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya. Nah, ketika kita jenazah sudah sampai di sini, maka kita masukkan, ya. Nah, ini kan arah kepala. Ini arah kepala, di situ arah kaki. Ketika memasukkan jenazah itu dari arah apa? Dari arah kaki. Nah, jadi masuk dari arah kaki, kemudian yang masuk tentunya duluan apa? Kepalanya. Nah, jadi jangan sebagian orang dia letakkan jenazahnya di sini, kemudian tinggal disambut begini. Iya. Tentunya kan mudah kan, memang mudah ya kan? Tapi tidak sesuai sunnah, ya kan? Nah, yang sesuai sunnah, antum bisa ke sini, ya. Perhatikan bagian kepala, bagian kakinya ya. Kepala di sana kan? Ke sini Ya, masih di sana. Nah, ada masalah begitu dulu. Ayo situ. Tapi kalau dari depan dan atas tidak apa-apa kah? Kalau dari depan, tidak apa-apa berarti. Begini, di sini menyelisih sunnah. Walaupun boleh saja ya, sah-sah saja. Sah-sah saja, tapi yang sunnah seperti ini. Nah, jadi dari arah sini, ini kepala kan? Iya, kepala. Baik, masuk ini dari sini. Nah, kemudian perhatikan sebelum itu, ya, boleh yang turun di sini, ya mungkin sampai 3 orang, ya. Kalau misalnya jenazahnya anak-anak, ya enggak perlu sampai 3 orang kan, 1 orangnya sudah cukup. Ya, sesuaikan saja. Hanya kalau misalnya jenazah orang dewasa, terkadang butuh sampai 3 orang. Atau sekarang mungkin bisa 3 orang di sini, enggak masalah ya. Kita anggap antum sendiri 1 orang lagi. Bisakah sampai 3 orang? Bisa. Nah, baik. Nah, di sini meletakkan, jadi dimasukkan dari arah kaki kuburan. Baik, dimasukkan. Nah, kita tinggal siap menerima. Baik. Masukkan. Ayo. Nah, taib di sini sampai seperti ini. Taib. Pegang dulu. Ketika memasukkan di liang lahat, maka kita baca apa? Yang memasukkan kita bertiga ini membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah, atau boleh juga Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Jadi kita masukkan, ya. Kita masukkan, dan ingat ketika memasukkan itu apa namanya? Dibaringkan di rusuk sebelah kanan. Jadi wajah dan dadanya itu menghadap kiblat. Jadi begini ya jenazahnya. Jenazahnya begini. Ya kan? Begini. Nah, jadi taruh ini kepala tadi kan? Ini kepalanya. Nah, jadi begini. Ya kan? Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan, baca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Dimepetkan ke arah depan liang lahatnya, dimepetkan. Ya, lihat. Nah, kemudian boleh misalnya dikasih apa sesuatu di sini ya kan, untuk mengganjal ya kan, supaya tidak jatuh. Jangan sampai tertelungkup atau terlentang jadi begini. Ya. Nah, jadi dikasih kayu apa namanya, penahan kayak apa namanya ini, tanah ya kan, tanah. Ya. Yang bisa membantu lah, yang bisa membantu apa saja ya kan, supaya jangan sampai jenazah terjatuh nantinya, karena dia miring posisinya kan, miring. Nah, boleh juga misalnya dibuatkan di sini apa ya kan. Tapi ingat sebelumnya dilepas, jangan sampai lupa kan. Kalau lupa nanti bahaya. Tapi ingat, ini bukan sunnah, melepas ini bukan sunnah ya, tapi secara teknis saja, karena tidak diperlukan lagi, ya kan. Makanya para ulama yang menyebutkan bahwasanya ketika selesai sudah mau menguburkan, sudah diletakkan, maka dilepaskan saja. Walaupun bukan kewajiban, apalagi sampai muncul khurafat nanti jadi pocong kalau tidak dilepas. Ya kan? Nah, ini khurafat ya, tidak ada yang seperti itu.
Ya, kita jelaskan aja ke masyarakat bahwasanya ini bukan kewajiban, ya kan? Tapi ini memang teknis saja, bukan juga sunnah. Bukan juga sunnah. Kalau sunnah pasti ada dalilnya, ya kan? Ini bukan sunnah, tapi apa namanya, hal yang dijelaskan oleh para ulama karena sudah tidak diperlukan lagi. Ya. Dan ketika melepaskan, tidak perlu diambil ikatannya, dipakai jimat, tidak perlu, ya kan? Nah, jadi lepaskan, coba kita lepaskan, ya. Jangan diikat mati ya, supaya mudah kan? Kalau diikat mati yang sulit itu. Ini mukanya tidak lepaskan. perlu kelihatan Pak Ustaz. Muka. Ini dari kasih kalau tanah, muka- dari kasih tanah mukanya. Dari kasih tanah. Itu khurafat sebagian orang, ya. Sudah dimandikan kok dikasih tanah lagi. Nah, taib, seperti itu. Jadi tidak perlu dibuka wajahnya atau dimasukkan ke dalam mulutnya tanah. Itu tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Taib. Selesai, maka kita ambil labin. Nah, ini namanya labin. Kalau di Arab orang biasa pakai batu. Nah, itu yang paling bagusnya pakai batu. Tapi kita kebanyakan pakai apa? Pakai papan begini. Tidak ada masalah insya Allah. Nah, jadi kita letakkan di sini, ya. Intinya ditutup rapat ya. Bagaimana bisa ditutup rapat? Bagaimana teknisnya saja ya kan? Intinya tidak ada aturannya papannya harus berapa lembar, harus berapa papan. Tidak ada ketentuan. Yang asalnya intinya cukup dan tertutup semuanya, ya kan? Intinya tutup dan cukup ya. Kalau misalnya ada yang bolong kita bisa tutup ya kan. Kita bisa tutup dengan apa ya? Dengan batu kah atau dengan tanah ya. Yang jelas tertutup semuanya. Nah, tapi perhatikan di sini bisa dilihat, bisa dianukan. Nah, ya kan? Baik. Nah, ini kita tutup sudah kan? Nah, selesai ini, maka mulailah orang-orang yang di sini menutup dengan tanah ya, sambil diinjak-injak. Bisa antum tutup. Dia membulat-bulatkan tanah baru dia. Baik, itu sunnah. Sunnahnya kita yang hadir melempar ke bagian kepala sebanyak 3 kali. 1 kali, ya kan? 2 kali, 3 kali bagian kepalanya. Nah, itu sunnahnya. Kalau misalnya mudah bagi kita untuk melakukannya. Nah, kemudian ditutup. Baik. Ditutup. Antum tidak masalah turun masih di sini ya, sambil injak-injak. Bisa dibantu Ahi? Ya. Itu ikatannya itu yang dilepas itu semua ikatan kok. Semua ikatan dilepaskan. Nah. Ini tidak masalah anunya kan? Ya sudah. Masalah ya? Kalau mau digali lagi tidak masalah nanti kan? Nah, sambil diinjak-injak deh. Karena apa? Supaya untuk merapatkan. Kasusnya yang dalam penguburan biasa kan, Ayo. itu ada azan dan iqomahnya Ustaz. Nggak ada azan dan iqamat. Jadi sebagian orang ya ketika menguburkan selesai ditutup dengan papan ini kemudian diazankan. Ini orang bukan mau sholat sudah tadi kan? Itu pun tanpa azan, tanpa qomat. Itu sebelum dikuburkan mayitnya. Nah, Itu berarti tidak nggak ada azan, nggak ada qomat. Ya, karena kita azan itu untuk sholat, Pak. Ya kan? Sementara ini bukan ada sholat dan tidak ada sunnahnya dari Nabi. Silahkan cari dalilnya dalam Quran, dalam hadis, antum tidak akan ketemu sampai hari kiamat. Ya kan? Nah, karena memang tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalil untuk hal tersebut. Apa Nusir? Ayo. Melempar tanah 3 kali Ayo. tadi itu apakah setiap kita bisa misalnya kita ada kesempatan di situ boleh kita di situ Iya, setiap kita sunnahnya seperti itu. Sunnahnya kita antar. Kalau memudahkan kita kan, kalau misalnya mudah bagi kita untuk melempar, kita lempar di bagian kepalanya. Tidak ada bacaannya. sebelum ini ditimbun kan Ustaz? Iya. Kalau misalnya sudah misalnya Terlambat ya. misalnya Sudah masih begini tidak masalah. Oh, Masih begini tidak ada masalah kan, masih bisa masuk ya kan Nah. tanahnya. Kecuali kalau sudah gembur ya kan, tidak ada gunanya lagi kan. Nah, Untuk tali Ustadz memang harus boleh tidak dibuka atau boleh ya, tidak dibuka? tidak ada sunnahnya untuk membukanya, tapi para ulama menyebutkan itu dibuka karena sudah tidak diperlukan lagi. Tapi dibiarkan juga tidak apa-apa ya. Dibiarkan juga tidak ada masalah. Hanya ya kalau misalnya kita ikut sarannya ulama itu tentunya lebih bagus tentu saja. Hanya kita memang perlu kita pahamkan kepada sebagian masyarakat yang terkadang memahami itu wajib, ya kan? Bahkan muncul khurafat di situ. Nah, itu yang perlu kita pahamkan ke orang. Nah, Kalau misalnya Pak Ustadz yang mengantar itu ada yang duduk, nah. maka dia harus berdiri. Tidak ada ketentuannya. Ada hadisnya itu di awal-awal Islam. Ketika lewat jenazah harus berdiri. Sebelum jenazah diletakkan ya orang-orang harus berdiri. Nanti kalau sudah jenazah diletakkan harus duduk. Ini ada awal-awalnya di awal-awal Islam memang ada sunnahnya seperti itu. Tapi sudah dimansuh, sudah dihapus hukumnya.
Nah, sehingga Nabi SAW ketika lewat kuburan, beliau tidak berdiri lagi, ya. Ketika jenazah sudah diletakkan dan tidak ada keharusan untuk duduk di situ. Jelas ya? Nah. Ada juga Ustaz, masalah ini liang lahat kan sebelum dari pembuatannya sampai selesainya gitu kan. Itu ditaruhkan penutup di atasnya. Kayak pemahaman mereka itu supaya tidak dimasuki oleh sesuatu lah gitu kan, kayak jin atau apa gitu. Nah, itu tidak ada tuntunannya seperti itu. Kalau seenggaknya kita lihat ya, ada orang bikin begitu ya. Itu tergantung apa maksudnya saja. Ya, kalau misalnya supaya orang tidak kepanasan, ya kan, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada keyakinan sendiri, nanti turun nanti ke sini. Kalau ada azab bisa ditahan pakai penutupnya. Ini tidak ada tentuannya seperti itu ya. Tapi boleh itu kalau misalnya untuk menaungi. Tidak ada masalah. Kalau untuk menaungi supaya tidak panas kan, makanya tentu tergantung niatnya saja. Innamal a'malu binniyat, ya kan. Kalau niatnya hanya sekedar untuk menahan panas saja, tidak ada masalah, ya kan. Tidak ada masalah. Bendera lagi. Bendera pohon. Yang hijau. Bendera apa itu? Untuk apa itu? Oh, untuk pas mengantar. Iya. Oh, kalau sebagai pertanda saja tidak ada masalah. Kecuali kalau diyakini ini harus begini-begini, tidak boleh seperti itu. Kalau hanya sekedar pertanda, kan kita bikin tanda saja kan. Ada ini jenazah mau lewat, ya kan. Tidak ada masalah. Kalau sekedar tanda saja. Dan tidak ada sunnahnya seperti itu. Ya. Karena depan rumah ada bendera kuning. Ya, untuk pertanda saja kan. Bahwasanya orang meninggal. Nah, sama seperti kita mengumumkan. Itu kan sebagai pertanda. Kita umumkan ada jenazah mau meninggal. Ada jenazah mau meninggal. Ada jenazah yang sudah meninggal, ya kan. Nah. Kemudian ikhwani fiddin, ketika kita menguburkan begini kan, boleh satu orang untuk memberikan sekedar peringatan, ya kan, kemudian mengingatkan, karena di situ disebutkan dalam hadis Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu an, Nabi SAW ketika menguburkan jenazah Ansar, beliau di situ menceritakan kepada para sahabat prahara yang dialami oleh manusia mukmin maupun kafir ketika dia meninggal sampai dia dimasukkan ke kuburannya. Nah, itu diceritakan oleh Nabi SAW. Nah, dari sana kata para ulama seperti fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala, boleh kita memberikan sedikit sekadar khutbah jenazah, tidak usah lama-lama, ya kan, sekadar ceramah singkat untuk mengingatkan masyarakat, ya kan. Nah, kemudian terakhirnya kita berdoa mengingatkan kepada jamaah, membacakan hadis Nabi, ya. Nabi pernah bersabda, is'alu li akhikum tasbit fa innahul ana yus'al, ya. Menyerukan kepada jamaah setelah khutbahnya, ya kan, setelah ceramahnya, dia katakan sesungguhnya Nabi kita bersabda, mintalah untuk saudara kalian ini kekokohan, ya, kekokohan dan keteguhan, karena sesungguhnya saat ini dia sedang ditanya. Nah, makanya kita berdoa, doanya apa? Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu. Nah, bacanya begitu. Apa bacanya? Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu. Allahumma gfir. Itu boleh diulang-ulang. Nah, jadi dan berdoanya tidak perlu secara berjamaah, ya. Mengangkat tangan tidak ada masalah, mengangkat tangan, sama-sama mengangkat tangan. Tapi tidak perlu berjamaah kemudian menjaharkan, tidak perlu. Masing-masing berdoa. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Seperti itu diulang-ulang. Nah, sampai selesai dirasa cukup, baru imam tadi dia tutup ceramahnya di situ. Jelas ya? Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, kemudian ini kuburan dibuat seperti gundukan. Ya, seperti gundukan. Nah, dibuat gundukan. Jadi dia buat kayak gundukan begini, kayak punuk onta. Disebutkan dalam hadis seperti apa? Seperti punuk onta. Nah, Terus nisannya, Ustaz? Iya. Nisan itu harus ada nisan sebenarnya, ya. Harus ada nisan yang ditancapkan. Nah, maka kalau yang ditulis itu Nabi kan sudah melarang. Nah, Rasulullah ayyujassasal qabru wa ayyuqada alaih wa ayyubna alaih wa ayyuqtaba alaih. Nabi SAW melarang untuk mengapuri kuburan. Duduk di atas kuburan, ya, menulis di atas kuburan. Nah, itu dilarang oleh Nabi SAW. Nah, termasuk di dalamnya ada nisan, kemudian di situ dituliskan nama-nama orangnya meninggal, kapannya, tanggalnya. Itu dari hal yang menyelisih sunnah Nabi SAW. Nah, hanya saja kita untuk menandai kuburan boleh kita letakkan apa? Batu. Nah, itu sebagai tanda. Nah, kita letakkan batu di sini, nisannya kalau orang bilang, ya kan, batu saja, ya kan, tanpa ada tulisan-tulisan. Ya, batu, mungkin bisa ada ambil batu kah? Ada batu. Ada batu di ujung. Ya. Kayu ini. Taib. Ini. Nah, kita letakkan begini, ya, bagian kepalanya
boleh juga di bagian kakinya, ya kan? Jangan dah. Iya. Ini seperti ini kan kepalanya di sini ya, pas di kepalanya. Semut-semut. So ada hati-hati ada semut. Nah, kemudian bagian kakinya di sini juga kalau ada apa namanya? Kayu Ustaz, balok ulin apa itu? Ada tidak ada lagi anu? Anu. Kalau pakai kayu Kalau pakai kayu tidak ada masalah. Pakai kayu tidak ada masalah asal jangan terlalu tinggi. Jangan Jangan terlalu ditulis, tinggi dan jangan ditulis.